Saya terima nikah dan kawinnya Sulis Arianti binti almarhum Hendra Lukman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Alhamdulillah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kalian sudah sah menjadi suami istri. Aduh, nggak ada puas-puasnya ganggu hidup saya, hah? Pergi kamu dari kehidupan saya. Ya Allah, Dea. Sulis, udah cukup ini, Dea. Kamu itu kenapa sih, Sulis? Kok kasar gitu sama adik kamu? Aku capek, Mas. Sulis? Bu, saya minta maaf ya, Bu. Atas perlakuan istri saya. Maafin ya, Dek. Nah, kenapa sih Kak Sulis benci banget sama aku? Kak Sulis nggak apa-apa deh ya. Dia lagi capek. Kamu yang sabar ya, Nak. Aku heran nih sama kamu. Kamu kok benci banget sih sama Dea? Padahal kelihatannya dia nggak ada masalah. Anaknya baik, pendiam. Kamu tuh nggak tahu aja sifatnya Dea. Dia itu anaknya tambeng, Mas. Udah gitu selalu bikin masalah. Tapi ibu sayang kok sama dia. Ya iyalah, ibu kan ibunya. Aku kan cuman kakaknya, wajar aja aku kesel sama dia. Mas, kita pindah ya keluar kota atau kita kemana gitu. Aku nggak mau kalau dia ganggu kita lagi. Dia tuh selalu bikin masalah, Mas. Nanti aku bisa pusing ngadepinnya. Iya. Aku ikutin kamu deh, ya. Ibu selalu mendoakan kalian supaya kalian hidup bahagia selamanya. Jangan lupa ya, sering tengokin Ibu dan Dea. Iya, Bu. Terima kasih ya. Tapi, apakah kamu harus pindah secepat ini? Ma, kita kan udah nikah, jadi kita mau mandiri. Lagi pula Mas Bambang kan udah punya rumah. Dan sebentar lagi cutinya Mas Bambang juga habis, mau balik kerja lagi. Ya udah, kalau gitu. Kak Sulis mau pindah. Anak kecil udah tahu nanya mulu. Udah kamu sekolah aja yang pintar. Kok kamu kasar gitu sih? Nggak boleh dong. Iya Sulis, kamu kan mau pindah. Masa sih kamu nggak bisa baik sedikit sama anak kamu? Maksud Mama, adik kamu Dea. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, kita pamit juga ya. Saya jalan dulu ya, Bu ya. Iya, Nak. Aku yakin seorang ibu itu nggak mungkin salah sebut. Jadi maksudnya apa? Tadi ibu bilang kalau dia itu anak kamu. Mas, apa-apaan sih kamu? Ibu ngomong gitu aja dipikirin banget sih, Mas. Ibu tuh cuma asal ngomong. Udahlah, nggak usah diperpanjang. Aku itu bukannya mau berdebat, tapi kamu tuh kok bisa benci banget sama dia? Bisa dendam banget kayak gitu. Dia itu salah apa sama kamu? Jadi Mas ini ngotot ya? Kalau Dea itu anak aku. Mas tuh gak percaya sama aku? Aku itu bukannya ngotot, Sulis. Tapi jujur itu lebih baik. Aku kan dari tadi juga udah jujur sama kamu, Mas.
Lagi dari tadi bikin pusing banget sih. Dea mulu. Mas! Sakit. Ya Allah, Dea. Maaf ya, aku nggak lihat. Kamu Aduh, sakit. Ya ampun, ternyata kamu yang keserempet. Udah Mas, biarin aja, emang dia manja nih, cengeng gitu aja, pakai nangis. Sulis, aku yang salah. Aku tadi nggak ngelihat ke depan, nyetir sambil ngobrol. Enggak Mas, kamu tuh nggak salah, dia aja manja. Tapi kaki aku masih sakit, Kak. Obatin aja sendiri. Kita harus bawa ke dokter, kakinya memar. Udah nggak usah dibawa ke dokter, luka kayak gitu doang, ngapain sih? Tapi Udah ya Mas, kalau kamu masih ngotot bawa dia ke dokter, aku akan pulang naik angkot atau naik bus. kok kamu gitu sih, Sulis? Sulis! Sampai SMP dan SMA, saya juga nggak tahu kenapa saya lebih suka sendiri. Setiap pulang sekolah, saya part-time di salah satu mall untuk menghidupi mama yang selama ini mengurus saya dari kecil. Karena semua anak-anak mama nggak ada yang sayang sama mama. Nggak ada yang peduli sama mama. Bahkan kakak saya yang nomor 1 setiap bulan mengirim uang. Sekarang dia pun ikut berhenti. Kamu tuh tertutup banget. Tapi karena itu aku suka sama kamu. Tapi emangnya kamu mau terima aku apa adanya? Lah, kenapa enggak, Dea? Kamu tuh beda dari cewek-cewek lain. So banget ya lo, Deh. Mentang-mentang udah bisa deketin Dodi, sekarang lo nggak mau bersih-bersih lagi di kelas. Tapi aku hari ini nggak ada piket. Mau ada jadwal piket, mau enggak, lo tuh emang harus tetap bersih-bersih di kelas. Karena muka lo tuh cocok buat jadi tukang bersih-bersih. Jadi kalian kesini cuma mau hina Dea? Ingat ya, Dot, lo tuh nggak pantas buat dia. Lo nggak malu apa? Pacaran sama cewek yang nggak jelas asal-usulnya. Katanya nggak punya orang tua. Katanya nggak punya ayah. Anak apaan lahir nggak ada ayahnya? Lagian, semua ibu-ibu sekampung itu udah pada tahu. Tahu diri lo, Dea. Indah, jaga ya mulut lo. Hah? Percuma lu cantik. Hah? Emang kenapa? Kalau gua suka sama Dea? Itu urusan gua, bukan urusan lo. Cuma gara-gara cewek jelek ini yang kerjaannya tukang cleaning service, lo berani kayak gini ke gue? Lo bakal nyesel, Dot. Jangan pernah lagi lu hina Dea. Ngerti lu? Dea, Oh iya Bang, kamu nggak makan dulu, Nak? nanti dia makan di luar aja ya, soalnya dia takut telat. Mama udah masakin kamu ikan mas goreng. Pakai sambal kesukaan kamu. Makan ya. Ya ampun Mas, sampai dimasakin segala. Makasih ya. Tapi kalau misalkan dia makan dulu, yang ada dia terlambat kerjanya. Ya udah, kalau gitu dia berangkat kerja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih sekolah harus kerja jadi cleaning service. Tapi mau gimana lagi? Cuma Dea harapanku. Sejak anak-anakku menikah, mereka jarang ngirim uang. Ya udah, kamu sapu bagian depan ya biar nanti aku yang buang sampah. Oke, aku ke depan dulu. Iya. Ya ampun, maaf. Aduh. Dea, Mas Bambang, kok kamu di sini, Dek? iya Mas, aku kerja di sini sambilan. Oh ya?
Padahal kantor aku tuh di sebelah dan gedung ini masih kerjasama sama kantor aku. Oh gitu ya. Mak. Kakak, Dea, ngapain kamu di sini? aku di sini kerja, Kak. Kerja? Iya, karena kakak sama Mas Erwin kan udah nggak pernah ngirimin uang untuk mama. Jadi ya terpaksa aku kerja sambilan kayak begini buat bantuin mama. Dea, kamu dengar ya? Memangnya kamu pikir tugas saya itu hanya ngurusin kamu sama mama doang? Kamu pikir aku nggak punya keluarga? Jangan mentang-mentang kamu lihat Mas Bambang ini sukses punya kerjaan, kalian bisa seenaknya ya. Ayo Mas, kita pergi. Astagfirullahaladzim. Dea, Iya, itu kakak kamu.